Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan saya Edwin Darto, founder dari IQdia, Key for Indonesia, lembaga pelatihan bisnis yang berbasis pada life dan business coaching. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berbagi topik yang menarik, yaitu cara memenangkan persaingan. Pastikan Anda menonton sampai selesai. Ingat untuk selalu like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng untuk Anda mendapatkan pemberitahuan terbaru di channel YouTube Edwin Indarto. Terima kasih. Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, bisa jadi Anda pernah mengalami suatu kejadian yang mungkin tidak nyaman dalam hidup Anda atau dalam pencapaian bisnis Anda. Anda tidak nyaman. Di sana ada dua kejadian yang berikutnya. Anda menolaknya, dan Anda hanyut dalam ketidaknyamanan itu, ataukah Anda menerimanya dan Anda belajar dari kejadian itu? Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, masing-masing pilihan tadi memiliki sebuah konsekuensi. Ya, ketika Anda menolaknya, maka apa yang terjadi dan Anda hanyut di sana, maka apa yang terjadi? Justru Anda nggak akan bertumbuh. Coba lihat. Dan ada di video saya yang lainnya, silahkan nanti dicari. Ya, dan yang kedua adalah Anda menerimanya, bahwa itu terjadi di dalam kehidupan bisnis Anda. Misalnya Anda ditipu, ya Anda punya piutang dagang yang tidak terbayarkan, dan akhirnya apa yang terjadi? Anda mau menerima itu, dan Anda belajar dari sana. Nah, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang dia melihat sebuah kejadian sebagai umpan balik atau sebagai sebuah pembelajaran dari kejadian itu. Nah, yang menjadi permasalahan bahwa semua yang ada di dunia ini sebetulnya berubah. Tapi siapa yang menjadi pemenang? Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kalau kita mau melihat contoh banking, berapa banyak bank yang skalanya nasional, bahkan internasional, ternyata sekarang sudah tidak ada lagi namanya. Nama itu dilepas dari beberapa gedung kalau Anda mau lihat. Cari beberapa bank yang sudah tidak ada lagi. Ya, kemudian airline, perusahaan-perusahaan penerbangan, baik dari industri pesawatnya, bahkan industri penerbangannya. Mari kita lihat sama-sama, berapa banyak yang dulu mungkin Anda pernah jadi penumpangnya, tapi sekarang ternyata pesawat itu penerbangan itu sudah tidak ada lagi. Fashion, ya dulu mungkin Anda bangga dengan merek tertentu dari fashion yang Anda kenakan, tapi apa yang terjadi? Hari ini mungkin sudah tidak ada lagi, bahkan tidak mudah Anda untuk menemukannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ketika Anda tawarkan fashion itu kepada anak Anda atau anak buah Anda, mereka nggak mau pakai. Beda umur katanya, beda model, beda selera katanya. Kemudian industri. Mari kita lihat, 10, 15, 20 tahun yang lalu, bagaimana kita berkirim surat, harus ditulis di atas kertas dengan pen, betul ya? Atau di print, diketik di komputer, di print baru dikirim, ada perangko di sana. Kita kirim lewat jasa pos. Tapi apa yang terjadi dengan pengembangan teknologi? Mulai ditinggalkan, bahkan ditinggalkan. Ketika berkembang teknologi internet dan mereka sekarang menggunakan email. Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, artinya apa? Semua selalu berubah. Everything is always changing. Semuanya berubah. Siapa yang pemenang? Pemenang adalah orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dan cepat mengantisipasi perubahan. Disitulah pemenang. Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, saya akan jelasin sedikit tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Yang kita beri judul dengan perception is projection. Ya, perception is projection. Apapun yang Anda persepsikan, itu akan diproyeksikan. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, setiap diri kita atau manusia dimanapun dia berada, dia dilengkapi dengan 5 panca indera. Ada indera visual, penglihatan, ada indera auditori, pendengaran, ada indera kinestetik, rasa, ada olfaktori, penciuman, dan ada gustatori, pengecap. Adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa dengan 5 panca indera ini yang dikenal umum di masyarakat. Anda bisa input banyak data, kurang lebih
2 juta byte per second. Banyak data. Tetapi yang jadi masalah ketika semua itu masuk dalam pikiran Anda, ada 3 proses dalam filter di dalam pikiran Anda. Yang pertama adalah proses deletion. Yang kedua adalah proses distortion. Yang ketiga adalah proses generalization. Artinya apa? Ada proses penghapusan. Kalau tidak sesuai dengan job Anda nggak akan melakukannya. Betul ya? Tiba-tiba misalnya, Anda adalah seorang security, tiba-tiba bos Anda minta Anda untuk, "Tolong saya disopiri untuk menuju ke sebuah kota." Anda berpikir, "Loh, ini kan bukan job saya." Nah, ada proses deletion di sana. Distortion, diganggu. Ya mungkin dengan belief Anda, keyakinan Anda, contoh sebagaimana Anda seorang muslim, Anda tidak diharamkan untuk memakan produk olahan babi, tiba-tiba di sebuah pesta di situ ada olahan babi, apa yang terjadi? Anda akan terganggu. Dan akhirnya Anda memutuskan untuk tidak mengambil makanan apapun di tempat itu. Kemudian generalisasi, dipukul rata. Oke, apa yang terjadi ketika seseorang mengatakan bahwa oke, ekonomi surut semuanya karena sedang ada resesi global. Apa yang terjadi? Coba lihat, ada nggak di luar sana, di lingkungan Anda, beberapa bisnis, produk atau jasa yang dia tetap bertumbuh? Kalau ada, why? Ini harus kita pertanyakan. Nah, karena proses filter 3 tadi, maka apa? Kemampuan otak kita yang semula besar 2 juta byte per second langsung drop. Nggak ada 1%-nya. Hanya 134 byte per second. Nah, kalau 1%-nya itu kalau nggak salah kan kurang lebih 20.000 ya. Ini hanya 134, jadi rendah banget. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sana ada sebuah gambar yang muncul di kepala Anda yang kita sebut dengan internal representation. Nah, bagian internal representation ini adalah kunci, sahabat. Sekali lagi, kuncinya adalah internal representation. Apa yang film yang Anda mainkan, apa gambaran, bayangan yang muncul di kepala Anda. Itu adalah bagian internal representation. Pastikan bagian ini Anda kotak, Anda frame, kasih bingkai merah, ingat-ingat. Persepsi apa yang muncul di kepala Anda. Karena ini akan mempengaruhi state yang bakal Anda hadapi. Dan mempengaruhi fisiologi tubuh Anda, kesehatan Anda. Tanpa sadar akan berpengaruh terhadap perilaku Anda. Jadi sebetulnya sebuah kejadian itu bersikap netral, sahabat. Contoh saya selalu cerita. Di pagi hari ada seorang ayah yang hendak mengantarkan anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba kopi tertumpah mengenai pakaiannya. Ayah tipe pertama, kejadiannya sama loh. Kopi menumpahi pakaian ayah. Kejadiannya hanya itu. Mari kita lihat bagaimana netralitas sebuah kejadian. Ayah tipe pertama, tiba-tiba dia marah. Dia marah besar kepada anaknya. Maka apa yang jadi? Anaknya pun menangis luar biasa. Betul kan? Ya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Pasangan Anda mungkin kecewa dengan Anda. Anda masuk ke kamar ganti, Anda ganti pakaian Anda dengan energi yang mungkin marah Anda. Begitu keluar, anak Anda apakah sudah selesai makan? Belum, masih menangis. Anda bersama anak Anda akhirnya pergi mengantar ke sekolah, dan Anda masih marah, tanpa sadar Anda tidak melihat lampu pengatur lalu lintas, dan Anda melanggar lalu lintas. Anda ditangkap polisi. Anda ditanya, apa Anda lihat lampu merah tersebut? Saya lihat. Mengapa Anda langgar? Saya nggak lihat Bapak, katanya. Lebih gila lagi orang ini. Benar ya? Lambah marah lagi, karena kena tilang. Dan si anak pun turun di sekolah, dan akhirnya apa yang terjadi? Anda yakin bahwa dia akan ceria seharian? Dan ketika Anda sudah mengantarkan anak Anda masuk ke kantor atau ke perusahaan Anda, apakah Anda yakin semuanya akan sesuai dengan harapan atau ekspektasi Anda? Dan ketika sore hari Anda pulang, apakah Anda yakin istri Anda akan menyambut Anda dengan hangat? Itulah yang terjadi, sahabat. Internal representation mempengaruhi state, mempengaruhi behavior, mempengaruhi fisiologi. Dan sekarang mari kita lihat tipe ayah kedua. Kejadiannya sama. Kopi tumpah, pakaian kotor. Anda sadar, wah ini anak takut. Dan Anda bilang, oke, tenang. Anda peluk dia, tenang, ayah ganti pakaian terlebih dahulu. Anak ini pun senyum, tanpa Anda paham apa yang ada di hatinya. Tapi pasangan Anda akan bangga dengan Anda yang sabar. Ketika Anda di ruang ganti, apa yang jadi? Anda pun tenang. Begitu Anda keluar ketemu anak Anda, mungkin bisa jadi dia belum selesai makannya belum selesai, belum habisin makanannya, dan Anda bilang, oke deh, yuk kita berangkat sekarang.
Anda bercengkrama sama anak Anda, hati-hati, hati bahagia. Lampu traffic light merah, Anda bisa melihatnya dengan pasti, Anda tidak perlu ditilang. Anak Anda turun di sekolahan, Anda lepas dengan kehangatan, dan insya Allah dia bisa bahagia seharian di sekolah. Betul? Dan ketika Anda sampai di kantor, apa yang terjadi? Anda bersikap netral, dan Anda insya Allah akan bahagia, semua sesuai dengan ekspektasi Anda. Dan pastinya ketika Anda pulang di sore hari, istri Anda akan menyambut Anda dengan hangat. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kejadiannya sama. Tetapi dua orang yang berbeda. Itulah internal expectation. Hati-hati dengan pilihan Anda. Nah, how about marketing? Marketing itu tentang apa sih? Mungkin Anda pernah dengar rumus E sama dengan MC kuadrat, betul ya? Yang dikeluarkan oleh Albert Einstein. Beliau adalah seorang fisikawan, penemu teori relativitas. E sama dengan MC kuadrat. Di situ beliau cerita tentang energi, massa, kecepatan cahaya, dan konstante. Kok saya hafal juga ya? Ya, karena kita pernah dulu kan SMP, SMA ya, kita dapat pelajaran fisika, dan Albert Einstein tokoh yang cukup terkenal ya di dunia pendidikan. Nah, ternyata EMC kuadrat ini bisa kita gunakan juga loh sahabat untuk belajar marketing. E yang pertama adalah education. Bagaimana Anda mengedukasi pasar atas produk atau jasa Anda. Pasar tuh nggak ngerti loh, kalau Anda ini punya barang yang bagus atau jasa yang bagus, nah tugas Anda mengedukasi. Kemudian yang kedua, pesan yang mau Anda sampaikan, perhatikan pesannya. Ya, Anda bermain atau mengajarin orang, mengedukasi orang di segmen pasar yang mana? Karena pesannya berbeda untuk anak-anak, untuk orang tua, ini harus berbeda. Ya, kemudian yang berikutnya, communication. Ya, bagaimana Anda mengkomunikasikan pesan Anda? Atau alat apa yang Anda gunakan untuk berkomunikasi? Harus Anda perhatikan semuanya. Ya, contoh yang paling luar biasa teman-teman di sini adalah produk susu. Susu bayi ya dalam hal ini. Mari kita lihat sama-sama. Yang mengkonsumsi bayinya. Betul ya? Tetapi yang mengeluarkan uang adalah ayah dan bundanya. Tuh, bukan bayinya yang ngeluarin uang, ayah dan bundanya. Sementara yang beli belum tentu ayah dan bundanya, bisa jadi juga pengasuhnya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mempengaruhi proses pembelian? Kalau Anda pergi ke dokter anak, maka yang bisa mempengaruhi Anda untuk beli produk susu bayi tersebut adalah sang dokter. Betul kan ya? Tetapi ketika Anda pergi ke posyandu atau ke puskesmas, bisa jadi adalah perawat atau bidan yang ada di sana. Mari kita lihat sama-sama. Yang mengkonsumsi berbeda, yang punya ngeluarin uang berbeda, yang beli berbeda, yang membujuk juga berbeda. Betul kan? Ya, ilustrasi yang berikutnya kalau Anda mau beli mobil, jelas Anda yang pakai, Anda yang ngeluarin uang. Anda datang ke showroom, maka salesnya yang membujuk Anda, selesai. Nah, lihatlah dari kasus susu bayi, cukup kompleks, benar ya? Bagaimana Anda mengkomunikasikan, bagaimana alat komunikasinya, dan pesannya pun berbeda-beda. E sama dengan MC. Nah, yang kedua C-nya apa? C yang kedua adalah konsistensi. Selalu konsistensi. Jangan pernah putus asa. 1, 2, 3 kali Anda sudah bisa jadi yang keempat Anda deal. Maka pastikan konsistensi. Seorang marketing yang luar biasa adalah $1 you invest give you $10. That's a good marketing. Ya, nah, sahabat, dimanapun Anda berada, everyone and everything in your business is marketing tool. Ini kunci nih. Hati-hati. Ya, semuanya adalah marketing tool. Nah, mari kita belajar sama-sama. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, sesuai dengan topik kita, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Lakukan market research. Apa itu? Pertama adalah segmentasi pasar. Segmentation. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kalau kita punya produk atau jasa, lihatlah di luar sana. Masyarakat itu sangat heterogen. Tugas Anda adalah untuk memilah masyarakat itu sesuai dengan karakter mereka yang sejenis. Ya, who is your ideal customer? Atas produk atau jasa Anda. Ya, di video saya yang lain kita bercerita tentang bagaimana Anda menciptakan keunikan sehingga Anda terlihat. Nah, di sini kita melihat. Mungkin berdasarkan demografinya, Anda melihat umur mereka,
gender atau jenis kelamin mereka, penghasilan mereka, atau Anda mungkin bisa jadi lihat geografinya, tempat tinggal mereka, atau Anda melihat gaya hidup mereka, hobi mereka. Di sini Anda segmentasi. Sehingga apa yang terjadi, sahabat? Ingat, seseorang itu akan selalu senang berada di dalam kelompoknya. Kalau Anda bisa pegang yang menjadi leader di sana atau figur otoritas, maka Anda jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar mereka. Yang berikutnya adalah targeting. Apa itu? Setelah Anda tahu kolamnya, setelah Anda tahu ceruk pasarnya, maka siapa pelanggan Anda yang hanya 20% tetapi menghasilkan 80% dari omset Anda. Selama ini mungkin Anda punya banyak pelanggan. Sekarang coba lakukan, cek sekali lagi. Pelanggan-pelanggan ini dibuat daftar, dibuat list, berapa omset yang mereka berikan buat usaha Anda. Buat daftarnya. Cari pemberi omset terbesar, nggak lebih dari 20% biasanya. Sahabat dimanapun Anda berada, sebetulnya jauh lebih mudah kita memberikan pelayanan kepada sedikit orang atau kepada banyak orang. Ini jadi masalah. Ya, nah, setelah Anda paham 20% pelanggan Anda yang memberikan 80% omset Anda, apa yang menjadi harapan customer yang 20% tadi? Oke, seberapa banyak mereka beli dari Anda? Pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, siapa pemain nomor satu dalam bidang industri yang sedang Anda geluti, yang sejenis dengan produk atau jasa yang Anda hasilkan? Siapa pemain nomor satunya? Ambil, tiru, dan modifikasi. Mudah kan ya sebetulnya ya? Iya. Sehingga apa yang terjadi, Anda bisa memberikan sesuatu yang punya nilai yang lebih kepada target yang sudah Anda bidik tadi. Langkah yang berikutnya adalah positioning. Ada satu hal yang unik teman-teman kalau kita bicara positioning. The customer perception is always correct. Apapun yang di pikiran customer itu selalu benar. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Anda membangun citra merek Anda, baik produk ataupun jasa di benak konsumen Anda. Ingat, persepsi konsumen ini selalu benar. Yang ada hanyalah kegagalan mengkomunikasikan produk atau jasa Anda kepada mereka. Ini penting loh. Ya. Contoh adalah bagaimana Anda memberikan pengalaman belanja yang itu nancep di benak pikiran konsumen Anda. Bukan calon konsumen loh, di konsumen karena pengalaman belanja yang benar-benar menancap di benak konsumen Anda. Ini biasanya mereka akan ingat-ingat dan akhirnya mereka akan memiliki sebuah persepsi. Ketika itu negatif, maka hasilnya kemungkinan besar negatif. Tetapi ketika itu positif dan selalu Anda berikan positif, maka apa yang jadi? Mereka akan memiliki perception yang luar biasa positif atas produk atau jasa Anda. Siapa yang berperan? Yaitu Anda, tim Anda, dan perusahaan Anda. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi. Di sini kita berbicara tentang bagaimana sih Anda beda dari mereka. What make your product different? Or what is the value added of your product? Nah, membangun citra bisnis atau brand di benak konsumen Anda. Ingat, sekali lagi tadi kita sudah cerita bahwa persepsi konsumen ini selalu benar. Betul ya? Contoh tadi pengalaman belanja mereka, itu akan tertancap kuat di dalam benak konsumen Anda. Kalau diferensiasi adalah bagaimana Anda menciptakan sebuah perbedaan. Jika bisnis Anda tidak memiliki perbedaan antara tetangga Anda atau industri yang sejenis, maka pertanyaan akan muncul. Mengapa pelanggan Anda memilih untuk melakukan bisnis dengan Anda dibandingkan dengan pesaing Anda? Di video kita yang lain, kita sudah cerita loh. Apa sih yang bagus dengan produk Anda, merek Anda, dan apa yang dilakukan bagus oleh pesaing Anda atas produk yang sama. Nah, di situ Anda belajar, di sini pun Anda belajar. Sehingga apa yang terjadi? Anda harus menjawab, mengapa pelanggan Anda memilih produk, jasa, atau merek Anda dibandingkan dengan pesaing Anda. Ini bisa jadi karena harga loh ya. Harga Anda sedikit lebih murah, maka mereka lari ke sana. Nah, untuk antisipasi ini, maka apa yang terjadi teman-teman?
Salah satu fungsi marketing adalah sebagai creating competitive advantage. Ya, sekali lagi, membangun citra brand di benak konsumen, persepsi konsumen selalu benar itu yang harus Anda dengung-dengungkan di dalam tim Anda dan perusahaan Anda. Pengalaman belanja adalah salah satunya. Pastikan bisnis Anda memiliki perbedaan. Ketika keunggulan kompetitif ini ada dan Anda dalam perusahaan Anda, ini yang bisa jadi salah satu faktor yang membuat Anda jauh dari persaingan harga. Sahabat bisnis, dimanapun Anda berada, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda diskusikan bersama dengan tim Anda, dan harus dengan tim Anda, supaya Anda nggak jalan sendiri. Oke? Hal-hal yang harus Anda diskusikan adalah yang pertama, berikan 10 alasan mengapa customer Anda membeli produk Anda dibandingkan dari produk pesaing Anda. Pastikan pada produk yang sejenis. Oke? Yang kedua, ambil dari pengalaman mereka. Apa 3 kekecewaan besar dari pelanggan Anda pada saat mereka membeli atau menggunakan produk atau jasa Anda? Apa 3 kekecewaan besar mereka? Dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, kita muncul ke pertanyaan ketiga. Apa langkah strategi Anda untuk memperbaiki apa yang sudah Anda lakukan? Oke? Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, demikian sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat, menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.